Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, pernahkah Anda bertanya-tanya, kenapa video ini muncul di beranda Anda? Bisa jadi, ini bukan sekedar kebetulan. Tidak ada yang kebetulan dalam hidup seorang muslim, karena semua sudah diatur oleh Allah. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan tidaklah suatu musibah menimpa seseorang, kecuali dengan izin Allah. Dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya." Bisa saja video ini hadir karena Allah sedang mengetuk hati Anda, mengingatkan agar kita segera kembali sebelum terlambat. Betapa banyak orang yang sehat, kuat, dan bergelimang harta, namun ajal datang begitu cepat hingga tidak sempat bertaubat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Segeralah kalian beramal sebelum datang fitnah seperti potongan malam yang gelap. Seseorang di pagi hari beriman, sore harinya kafir." Hadis riwayat Muslim. Sahabat, jangan anggap enteng kesempatan ini. Mungkin inilah saatnya Allah mengulurkan tangannya kepada kita, mengingatkan bahwa dunia hanyalah sementara. Jika hati Anda bergetar saat mendengar kalimat ini, itu bisa jadi tanda hidayah. Maka jangan biarkan kesempatan berharga ini lewat begitu saja. Sebelum kita lanjut lebih dalam, jangan lupa tekan tombol subscribe dan tuliskan komentar Allahu Akbar sebagai bukti bahwa kita siap berubah bersama menuju ridho Allah. Mari kita mulai perjalanan taubat ini. Semoga menjadi langkah awal menuju surganya. Sahabat beriman, tidak ada manusia di dunia ini yang luput dari dosa. Kita mungkin rajin sholat, sering bersedekah, atau dikenal baik di mata orang lain. Namun, tetap saja ada kesalahan yang tanpa sadar kita lakukan. Ada dosa kecil yang sering dianggap remeh. Ada pula dosa besar yang mungkin kita sembunyikan rapat-rapat dari pandangan manusia. Namun ingatlah, Allah Maha melihat segalanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Setiap anak Adam pasti berbuat dosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang bertaubat." Hadis ini menegaskan bahwa dosa adalah bagian dari kelemahan manusia. Tetapi, Allah tidak membiarkan hambanya terjerumus selamanya. Justru, Allah membuka pintu taubat selebar-lebarnya bagi siapa saja yang ingin kembali. Allah Ta'ala berfirman, "Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya, Dialah yang Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang." Qs Az-Zunar, ayat 53. Ayat ini adalah kabar gembira. Allah tidak menutup peluang bagi siapapun, bahkan yang paling banyak dosanya sekalipun. Bayangkan, dosa yang setinggi gunung bisa Allah hapus hanya dengan satu syarat, yaitu taubat yang tulus. Namun sayangnya, banyak manusia merasa malu atau menunda taubat. Ada yang berkata, "Nanti saja setelah tua." Ada pula yang merasa sudah terlalu kotor sehingga tidak pantas kembali. Padahal, justru semakin lama menunda taubat, semakin banyak dosa yang menumpuk dan semakin berat tanggung jawab kita di hadapan Allah. Sahabat, mari kita renungkan sejenak. Apakah kita yakin masih ada umur panjang untuk menunggu? Bukankah kematian bisa datang tiba-tiba? Berapa banyak orang yang kemarin masih tersenyum, hari ini sudah dikafani? Berapa banyak yang masih sempat berencana, namun Allah lebih dulu memanggil? Itulah sebabnya, taubat tidak boleh ditunda. Karena taubat adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Tanpa taubat, hidup kita akan dipenuhi penyesalan. Tapi dengan taubat, hidup kita bisa kembali tenang, hati kita menjadi damai, dan Allah akan bukakan jalan menuju kebaikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Allah lebih gembira dengan taubat hambanya daripada seseorang yang menemukan kembali untanya yang hilang di tengah padang pasir." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lihatlah, betapa besar kegembiraan Allah jika kita kembali kepadanya. Bahkan, lebih besar daripada kegembiraan seseorang yang hampir mati kehausan lalu menemukan kembali unta beserta bekal hidupnya. Sahabat beriman, disinilah kita paham bahwa taubat bukan sekedar permintaan maaf. Taubat adalah jalan pulang, jalan kembali ke pangkuan Allah. Ia bukan hanya menyelamatkan kita dari dosa, tapi juga membuka pintu rahmat, keberkahan, dan ketenangan hidup. Maka alasan pertama kenapa kita perlu bertaubat adalah karena Allah Maha Pengampun dan pintu rahmat-Nya tidak pernah tertutup.
Jangan biarkan kesempatan ini terlewat. Jika Allah sedang mengetuk hati kita hari ini, berarti Allah masih sayang kepada kita. Sahabat beriman, hidayah itu bukan sekadar kata indah. Hidayah adalah anugerah terbesar yang Allah berikan kepada manusia. Tanpa hidayah, seseorang bisa hidup dalam gelap meski matanya terbuka. Tanpa hidayah, hati akan keras, tak tersentuh oleh ayat-ayat Allah, dan selalu merasa benar dengan kesalahannya. Karena itu, jika hari ini hati Anda tergerak untuk mendengarkan pesan taubat, itu bukan kebetulan. Itu pertanda Allah sedang mengarahkan Anda pada jalan yang lurus. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah membentangkan tangannya pada malam hari untuk menerima taubat orang yang berbuat dosa di siang hari, dan membentangkan tangannya pada siang hari untuk menerima taubat orang yang berbuat dosa di malam hari, hingga matahari terbit dari barat." HR Muslim. Bayangkan, siang dan malam Allah menunggu hambanya untuk kembali. Jika hari ini Anda mendengar ayat, hadis, atau bahkan melihat video ini yang mengingatkan tentang taubat, bisa jadi itulah bentuk hidayah Allah yang sedang mengetuk pintu hati. Jangan pernah meremehkan rasa gelisah yang muncul ketika mengingat dosa. Itu adalah tanda hati masih hidup, tanda Allah masih peduli pada kita. Betapa banyak orang yang Allah biarkan hidup dalam kesenangan dunia, namun hatinya buta dari kebenaran. Mereka mungkin bergelimang harta, memiliki jabatan tinggi, tetapi hati mereka kosong dari cahaya iman. Mereka tidak diberi hidayah untuk menyesali dosa, bahkan merasa bangga dengan kemaksiatan. Na'udzubillah. Karena itu, bersyukurlah jika hari ini kita masih diberikan rasa takut ketika berbuat salah, masih merasa malu kepada Allah, masih tergerak untuk mendengarkan nasihat tentang taubat. Itu adalah karunia besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan memberinya pemahaman dalam urusan agama." HR Bukhari dan Muslim. Hidayah adalah cahaya. Ia datang bukan karena kita paling baik, bukan pula karena kita paling suci, tapi karena Allah memilih siapa yang Dia kehendaki. Maka jangan pernah sia-siakan cahaya yang Allah titipkan ini. Jika hati sedang lembut, segera perbanyak istighfar. Jika hati sedang tergerak untuk taubat, jangan tunda walau 1 detik. Sahabat beriman, banyak orang yang mengira taubat hanya untuk mereka yang sudah tua, yang rambutnya memutih, atau mereka yang sakit parah. Padahal, taubat itu untuk siapa saja yang masih diberi kesempatan hidup. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum sampai di tenggorokannya." HR Tirmizi. Hadis ini mengingatkan kita, selama nafas masih berhembus, pintu taubat masih terbuka. Namun kita tidak tahu kapan nyawa akan sampai di tenggorokan. Bisa jadi besok, bisa jadi malam ini. Jadi, jangan menunggu hidayah datang dalam bentuk mimpi besar atau kejadian luar biasa. Bisa jadi, hidayah itu hadir lewat cara yang sederhana. Seperti saat ini, ketika Anda sedang menonton video yang mengingatkan tentang taubat. Maka, jangan sia-siakan hidayah. Jangan biarkan cahaya ini padam. Segera sambut dengan istighfar, dengan sujud yang penuh penyesalan, dengan tekad untuk memperbaiki diri. Karena setiap detik yang berlalu bisa jadi peluang terakhir yang Allah berikan. Sahabat beriman, salah satu tipu daya syaitan yang paling berbahaya adalah membisikkan kata nanti. Syaitan membuat manusia merasa masih punya banyak waktu, masih muda, masih sehat, sehingga taubat bisa ditunda. Padahal, tidak ada satupun di antara kita yang tahu kapan ajal menjemput. Allah Ta'ala mengingatkan dalam Al-Quran, "Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman, supaya kamu beruntung." Perintah ini jelas dan tegas. Allah tidak mengatakan bertaubatlah kalian nanti setelah tua, atau bertaubatlah kalian setelah puas dengan dunia. Tidak. Allah perintahkan kita untuk segera bertaubat, karena keberuntungan sejati hanya ada pada mereka yang kembali kepadanya sebelum terlambat. Coba kita renungkan, berapa banyak orang yang pagi ini masih bercanda dengan keluarganya, namun sore harinya sudah terbujur kaku? Berapa banyak orang yang kemarin masih punya rencana panjang, namun hari ini hanya tinggal nama? Ajal tidak mengenal usia. Ia bisa datang pada anak-anak, remaja, orang dewasa, bahkan mereka yang tampak sehat sekalipun.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Segeralah beramal sebelum datang fitnah-fitnah seperti potongan malam yang gelap." Pada pagi hari, seseorang masih beriman, tapi pada sore hari dia menjadi kafir. Pada sore hari, seseorang beriman, tapi pada pagi harinya dia sudah kafir. Hadis ini mengingatkan kita bahwa dunia semakin penuh fitnah. Hati bisa berbolak-balik begitu cepat. Jika tidak segera bertaubat, dikhawatirkan hati akan semakin keras hingga sulit menerima kebenaran. Sahabat, jangan pernah berpikir dosa kita terlalu besar untuk diampuni. Justru semakin besar dosa, semakin besar pula kesempatan kita meraih kasih sayang Allah lewat taubat. Ingatlah hadis qudsi, Allah berfirman, "Wahai anak Adam, selama engkau berdoa dan berharap kepadaku, aku akan mengampuni dosa-dosamu, dan aku tidak peduli. Wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu setinggi langit, kemudian engkau memohon ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampunimu." Hadis riwayat Tirmidzi. Tidakkah ini membuat hati kita tergetar? Allah tidak peduli seberapa banyak dosa kita, selama kita masih mau kembali. Maka jangan tunda taubat, hanya karena merasa sudah terlalu kotor. Justru orang yang paling banyak dosanya, jika ia benar-benar bertaubat, bisa menjadi kekasih Allah. Allah berfirman, "Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri." Surat Al-Baqarah ayat 222. Lihatlah, Allah bukan hanya menerima taubat, tapi juga mencintai mereka yang bertaubat. Inilah cinta yang lebih besar dari apapun di dunia. Maka jangan tunda lagi, karena setiap detik yang kita lewati tanpa taubat adalah kesempatan yang bisa saja tidak pernah kembali. Sahabat beriman, dunia ini singkat, hari-hari berlalu begitu cepat, dan ajal semakin mendekat tanpa kita sadari. Jangan sampai kita termasuk orang yang menyesal ketika malaikat maut datang, lalu berkata, "Ya Tuhanku, kembalikanlah aku ke dunia, agar aku bisa beramal soleh terhadap yang telah aku tinggalkan." Surat Al-Mu'minun ayat 99-100. Namun saat itu, pintu taubat sudah tertutup selamanya. Maka, jangan tunda taubat, segeralah kembali kepada Allah. Karena taubat bukan sekedar menghapus dosa, tapi juga membuka pintu rezeki, menenangkan hati, dan menjadi jalan menuju keberkahan hidup. Sahabat beriman, mari kita renungkan bersama. Kita hidup di dunia ini hanya sebentar, sementara akhirat adalah kehidupan yang abadi. Maka, jangan biarkan diri kita terjebak dalam tipu daya dunia yang singkat, lalu melupakan tujuan utama, kembali kepada Allah dengan hati yang bersih. Taubat bukan tanda kelemahan, tetapi tanda keberanian. Berani mengakui kesalahan, berani memperbaiki diri, dan berani memilih jalan Allah di atas jalan hawa nafsu. Allah telah berjanji, siapa yang bertaubat dengan sungguh-sungguh, maka Dia akan hapuskan dosa-dosanya, bahkan menggantinya dengan kebaikan. Maka, sahabat, jangan sia-siakan kesempatan ini. Jika hati Anda bergetar saat mendengarkan nasihat ini, bisa jadi itulah tanda cinta Allah kepada Anda. Segeralah beristighfar, sujud, dan mohon ampun kepadanya, sebelum kesempatan itu hilang selamanya. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, agar kita terus saling mengingatkan dalam kebaikan. Dan tuliskan komentar Allahu Akbar di bawah, sebagai bukti kita siap kembali kepada Allah. Semoga kita semua wafat dalam keadaan husnul khotimah dan dikumpulkan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surganya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.